tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang siap katakan amin. Amin. Terima kasih. Saya percaya bahwa Tuhan memakai tim PPW kita. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Dan juga buat setiap kita yang datang dengan ekspresi ketika memuji menyembah Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Karena saya percaya hadirat Tuhan yang bisa dirasakan, dimanifestasikan itu adalah respon dari setiap kita yang punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Percaya, katakan amin. Amin. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar kembali tentang bagaimana mengelola keuangan secara alkitabiah atau secara biblical. Amin. Ini adalah part yang keduanya dengan series Money Matter. Nah, semoga teman-teman ketika kita akan membahas firman baik yang minggu lalu dan minggu ini, itu bukan dipakai oleh kita untuk mengukur kesehatan keuangan orang lain, ya. Sini saya bantu cek kesehatan keuangan kamu, karena kebetulan kita bukan bersertifikasi as a financial planner, ya kan. Jadi jangan ada yang pakai ukuran ini untuk mengukur kesehatan keuangan orang lain. Ya, mau katakan amin? Dimulai dari mengukur kesehatan keuangan diri sendiri. Dan kalau memang teman-teman ada yang sepertinya clueless, nah di situ teman-teman sendiri yang boleh voluntary minta tolong gembala kulnya atau minta tolong Koko dan Cece untuk memberikan advice terkait kesehatan keuangan kalian. Oke? Tapi kalau nggak diminta, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kayak mengkritik atau mengkritik atau menjudge kesehatan keuangan orang lain, ya. Amin. Nah, hari ini kita akan hari ini kita akan masuk ke part 2-nya. Nah, ini secara singkat saja, kemarin minggu lalu kita udah belajar ada 2 prinsip dan 2 praktikal. Nah, prinsipnya adalah yang pertama adalah kita baca sama-sama purpose provision. Jadi purpose precedes provisions, artinya ketika kita ada tujuan, di situ ada penyediaan. Jadi jangan mengejar penyediaannya dulu, seharusnya kita menemukan dulu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang kedua, kita adalah manajer, bukan ownernya, bukan pemiliknya. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer, kita perlu belajar tentang stewardship, ya. Bagaimana kita mengelola secara bijak. Dan yang praktikalnya adalah yang pertama adalah tithing. Adalah perpuluhan, dan kita tahu prinsipnya adalah kita memberi persepuluhan adalah untuk bentuk ucapan syukur atas pengorbanan Yesus, atas tubuh dan darahnya, dan juga atas bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah tentang seed and bread, artinya benih dan juga roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jangan kebalik, teman-teman. Oke, dan hari ini part 2-nya kita akan belajar tentang mengelola 90% yang ada di dalam kita. Nah, kita belajar sama-sama. Ini ada prinsip utamanya dulu adalah seperti ini. The way we manage our worldly resources is matter. Ya, jadi bagaimana cara kita mengelola sumber daya atau keuangan kita itu sesuatu yang penting. Katakan sama-sama penting. Makanya di gereja kita perlu mengajarkan hal-hal seperti ini. Bukan gerejanya mata duitan, teman-teman. Tapi gereja perlu untuk mendidik agar pengelolaan keuangannya itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena yang kita ambil juga dari Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu banyak sekali mengambil perumpamaan dan mengadres isu-isu tentang keuangan, ya. Nah, di sini dikatakan di Lukas 16 ayat 10 dan 11, if you are faithful in little things, ya. Apabila kamu bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, ini dalam BIMK-nya saya bacakan, orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar.
Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Jadi, kalau mengenai kekayaan dunia ini, kalian sudah tidak dapat dipercayai. Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Jadi, sangat penting sekali untuk kita tahu bagaimana mengelola kekayaan dunia ini. Ya, karena itu makanya kita adakan series ini untuk sama-sama kita belajar dari sedari muda. Ya. Jadi kita justru dengan kita belajar dari muda, didiklah orang muda dalam jalan yang benar, dalam firman prinsip-prinsip Alkitab, maka di masa tua, bahkan nggak tunggu masa tua, kita udah bisa menuai. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar prinsip ini. Kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. Ya, ini adalah semacam summary dari perumpamaan tentang talenta. Ya, kita udah pernah bahas juga di series yang lain. Seri sebelumnya juga bagaimana setiap daripada kita dipercayakan. Dan seringkali yang membuat kita merasa tidak cukup adalah karena kita mulai membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Dan kalau misalnya kita belajar lebih lagi di dalam Alkitab, setiap yang diberikan itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Jadi jangan gini, tunggu uangnya banyak dulu deh, baru saya belajar tentang financial in biblical gitu. Saya aja gak punya gitu. Jadi apa yang harus saya kelola? Ya, jangan-jangan kita lupa prinsip ini. Bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang bagaimana kita mengelola dari apa yang kita miliki saat ini. Makanya hari ini kita akan belajar tentang yang 90%. Karena kita percaya 100% adalah milik Tuhan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdampil di 1 Timotius 6. Jadi 1 Timotius 6 atau sebenarnya kitab Timotius ini dia menceritakan tentang tulisan Paulus, yaitu mentor rohani, yaitu rasul yang mementorin Timotius atau Timothy di sini, dan dia menuliskan surat ini saat dia dipenjara di Roma untuk Timotius, untuk menguatkan Timothy untuk tetap bertahan dalam pelayanannya di Efesus. Ya, jadi ini cerita tentang bagaimana situasi gereja atau komunitas di Efesus saat itu. Dan kalau dibaca pasal-pasal sebelumnya itu adalah encouragement dan juga pengajaran-pengajaran Paulus yang diberikan kepada Timotius untuk diteruskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, di sini dikatakan bahwa all slaves should show full respect, ya, for their masters, so they will not bring shame on the name of God and His teaching. Jadi di sini dikatakan tentang bagaimana apabila seseorang menjadi budak dari orang lain, atau gampangnya kalau di konteks sekarang, kalau kita jadi pekerja, ya, kalau kita bekerja buat orang lain, di sini dikatakan kita harus memberikan respect kepada bos kita, kepada atasan kita. Bahkan dikatakan harus bekerja lebih keras lagi, habis bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Jadi jangan karena if the master are believers, jadi jangan karena tuannya atau bosnya itu sama-sama orang Kristen, jadi kita cincai gitu, jadi kita slacking, artinya kita kayak santai gitu ya, nggak bekerja dengan keras karena ayo udah cincailah bosku, pengertian lah. Kalau kita adalah anak pengikut Tuhan gitu, nggak apa-apa lah aku izin doa, aku izin apa gitu ya, izin dalam konteks mau kelihatan rohani gitu ya kepada atasannya. Dari sini dikatakan teach these things Timothy and encourage everyone to obey them. Some people may contradict our teaching, but these are the wholesome teachings of the Lord Jesus Christ. These teachings promote a godly life. Kita perlu tahu bahwa kita perlu hidup yang ilahi atau hidup yang berkenan dengan perkenanan Tuhan supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Oke? Dan selanjutnya dikatakan di sini, these people, jadi pada saat itu konteksnya adalah di Efesus banyak pengajaran-pengajaran yang menyeleweng. Nah, pengajaran yang menyeleweng ini kenapa? Karena
menimbulkan masalah. Kenapa? Karena pikiran mereka korup, pikiran mereka tercemar, dan mereka akhirnya berbalik dari kebenaran. Kenapa? Karena begini teman-teman, karena pengajaran yang salah atau sesat itu, a show of godliness, menunjukkan kerohanian mereka untuk menjadi kaya. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya hari-hari ini kok banyak sih katanya gini, koruptor berdasi gitu ya. Iya, penjahat berdasi gitu. Contohnya koruptor gitu kan. Terus ada juga bilang, ih pendeta juga begitu gitu kan, berdasi gitu, berkarisma. Tapi pengajarannya nih menyeleweng. Kenapa? Karena tujuan menunjukkan kerohanian itu supaya mendapatkan kekayaan. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan to gain financial gain, untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, di sini dikatakan padahal godliness yang sejati itu adalah bicara tentang contentment. Artinya kalau di dalam bahasa aslinya autarkia, artinya self-sufficiency. Apa sih self-sufficiency itu? Artinya gini teman-teman, adalah a frame of mind which was completely independent of all outward things. Jadi kebahagiaannya tidak bergantung pada hal-hal yang eksternal atau hal-hal yang di luar, tetapi berlangsung dari happiness yang berasal dari diri sendiri. Jadi mau dia pakai jam Rolex atau bukan, mau dia pakai baju branded atau enggak, mau makanannya all you can eat atau makanannya angkringan, dia tetap merasakan konten, merasakan cukup. Jadi dia independent, terpisah dari hal-hal yang materialistik. Nah, kemudian dikatakan seperti ini, after all, we brought nothing with us. Jadi ketika kita datang ke dunia ini, kita telanjang, baliknya juga telanjang gitu kalau katanya Ayub gitu ya. Ini sama, si Paulus menegaskan hal yang seperti itu lagi. Jadi kalau udah ada enough food, clothing, let us be content. Nah, selanjutnya, jadi maknanya apa? Prinsip pertama yang akan kita pelajarin adalah seperti ini. Divining your true wealth. Artinya kita di sini semua, kita harus belajar mendefinisikan arti kekayaan sejati. Ya, jangan pakai ukuran kekayaan orang lain ke kita. Ya, kita akan merasa tidak puas, tidak akan pernah puas, kita akan merasa kecewa, bahkan mungkin kita akan bisa marah sama Tuhan. Karena kan startnya aja bisa beda, ya. Ada yang lahir udah pakai stroller emas. Tahu siapa yang pakai stroller emas? Iya. Ada yang lahir udah jadi anaknya Rans, ya. Anaknya Gigi, Raffi dan Nagita gitu. Sekarang kan gitu ya, anak-anak muda di Jakarta cita-citanya apa? Bukan mau kerja di Danone, Nestle atau Unilever, kerjanya pengennya jadi pegawainya Rans gitu. Ya, itu definisi sukses yang berbeda setiap orang, iya kan? Ada yang udah dari awal lahir, bapak emaknya udah punya tabungan untuk dia kuliah di Amerika. Ada yang boro-boro mau kuliah, mau makan aja masih mikir orang tua kita. Jadi kita perlu mendefinisikan. Nah, definisi yang terbaik adalah berdasarkan apa yang tadi Alkitab bilang. The Creator Himself. Sebagai orang tua jasmani aja, orang tua jasmani yang baik pasti memikirkan dong tentang masa depan anaknya, apalagi Bapa di surga. Di sini katakan, tadi kita udah belajar bahwa kita perlu mendapatkan yang namanya godly life with contentment. Artinya apa? Di sini dikatakan godliness ya with contentment. Godliness with contentment artinya adalah ketika hidup kita berselaras dengan tujuan Tuhan dan juga dengan rasa cukup. Sama-sama katakan cukup. Oke. Nah, di sini makanya kita perlu belajar teman-teman bahwa ketika kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka kita di sini akan beroleh rasa cukup. Tapi bukan berarti teman-teman kita
tidak boleh menjadi kaya. Nanti kita akan bahas ada ayat-ayatnya yang menyatakan bagaimana sih kita bisa memperoleh kekayaan yang baik dan juga kita bisa mempergunakannya dalam pengelolaan yang benar. Makanya kita perlu belajar, kalau di dunia ini ada namanya rule of thumbs, ada 50, 30, 20, 50, 30, 20. Di sini ada 40, 30, 20, 10. Ini saya tidak menciptakannya sendiri teman-teman. Ini udah saya ambil dari Google, oke? Karena memang sebenarnya basically kita belajar dari Amsal 21 ayat 5 dikatakan gini, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcut lead to poverty. Jadi ada begitu banyak instructions, ada begitu banyak wisdom, hikmat-hikmat di dalam Alkitab yang bisa kita aplikasikan loh di dalam pengelolaan keuangan kita. Amin. Baca deh Amsal, di situ banyak banget hikmat-hikmat yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya ini bicara tentang planning dan budgeting. Ya, kan uangnya ibaratnya setiap kita berbeda-beda. Ada yang penghasilannya 5 juta per bulan, ada yang mungkin 500 ribu saja, ya kan masih sekolah dan sebagainya. Tapi bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa mengelolanya. Makanya bahkan the world juga ngajarin, maksudnya dunia juga mengajarkan prinsip ini tentang planning dan budgeting ini. Jadi jangan kita punya uang baru masuk gitu ya, dia hilang, bingung. Terus kalau ditanya uangnya kemana, tabungannya ada nggak, bingung. Karena apa? Kita nggak pernah melakukan penganggaran, nggak pernah melakukan budgeting di sini. Nah ini hanya sebagai rule of thumbs, artinya rule of thumbs itu hanya sebagai panduan saja. Teman-teman bisa mempraktekkan dengan menyesuaikan pada masing-masing. Nah, di sini katakan 40% itu untuk kebutuhan, ya. Nah, di sini hati-hati, kebutuhan sama keinginan itu berbeda. Dan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, bukan keinginan. Enggak apa-apa, ibaratnya gini, kalau katanya ini, menang tampang doang gitu. Yang penting nggak apa-apa lapar, yang penting kece, yang penting keren, kayak gitu. Jangan teman-teman. Kalau kita lapar, kita nggak produktif. Amin. Nah, pertanyaan jadi ada kebutuhan yang perlu kita masukkan sendiri. Nah, di sini dikatakan perlu namanya insurance. Oke, ini penting nih teman-teman. Insurance ini saya bukan mempromot insurance, tapi mempromosikan BPJS. Oke, pastikan kalian punya BPJS. Amin. Cece ini kok ngomongin BPJS ya, maksudnya BPJS perlu teman-teman ya. Asuransi kesehatan yang dasar itu perlu, itu BPJS. Kemudian mungkin ada yang udah ngekos, ada yang tinggal sama orang tua, ada yang di musim dimana perlu melakukan yang namanya saving untuk menyicil rumah, itu jadi needs ya, kebutuhan ya, karena kan perlu uang listrik dan sebagainya. Kemudian ada wants. Nah, di sini wants-nya 30%. Ada untuk shopping, dining, and hobbies. Nah, tapi bukan berarti gini, wah berarti 30%, gede banget nih. Buat saya, ini masih gede nih untuk teman-teman. Bisa dikurangin nggak jadi 20%? Jeffrey senyum-senyum, nggak bisa lo ya. Jeffrey. Nah, habis itu apa ini? 20%-nya apa itu? Saving and investment. Jadi pastikan punya tabungan, punya investasi, ya. Nah, investasi ini bisa dalam bentuk investasi ke diri sendiri dalam hal skills, ya. Menginvestasi katanya dari ini, leher ke atas. Jadi investasi ke dalam keterampilan kita, terus juga course, meskipun sekarang banyak yang ada free course juga. Jadi kita perlu saving dan investment. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi paling tidak teman-teman harus membiasakan dari berapapun nilai yang kita punya sekarang, yang kita terima setiap bulan, itu harus dialokasikan kepada saving dan investment. Dan sekarang udah ada yang namanya emas digital, ya. Bisa beli emas digital, bisa beli emas yang dalam 5 gram, yang gitu ya, 10 gram, dan sebagainya. Jadi, nah masalahnya, saving dan investment ini enggak sesuatu hal yang bisa kita pamerkan secara
Gak bisa dipamerkan di sosial media. Tiba-tiba gini kan, beli emas, email beli emas langsung difoto. Cie, nambah lagi nih gitu. Kan jarang ya. Yang biasa yang dipamerkan itu apa? Makanan kita pamerin, ya kan? Pakaian kita pamerin, gitu kan? Ada mirror selfie, wes langsung outfit of the day, gitu kan? Makanan, iya langsung. Kalau emas jangan, ya kan? Emas lu pamerin. Ya, jadi karena di sosial media banyak yang mempamerkan yang bersifat wants, jadi kita jadi cenderung pengennya nge-spendnya di wants. Padahal lu aja nggak tahu tuh. Padahal influencer dan selebgram itu tabungannya udah banyak, makanya mereka bisa spending ke hal-hal yang bersifat keinginan. Oke? Jadi kita perlu memastikan kita punya saving dan investment. Bahkan hal ini ya teman-teman, kalau boleh jujur, kami tuh udah dulu waktu koed mau ibaratnya udah punya penghasilan ya, kita pernah ngobrolin hal ini. Nabung emas tuh, nabung emas. Gitu. Buat apa? Buat modal nikah. Ya. Jadi ibaratnya itu emas tidak turun harganya. Tadi udah BPJS, sekarang endorse emas gitu ya. Gak turun harganya, emas-emas yang turun harganya. Ih, jahat banget gitu kan. Nah sekarang, oke, nah itu kita perlu belajar planning and budgeting. Nah selanjutnya kita akan belajar hal ini. Kita teruskan sekali lagi. After all, we brought nothing. Tadi kan udah kan, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Jadi kalau udah punya makanan, pakaian, kita harus merasa cukup ya. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desire. Jadi kalau orang-orang yang kepengen gitu ya, long itu kan kepengen jadi kaya, malah seringnya jatuh kepada godaan-godaan. Habis jatuh, lari kepada godaan-godaan, jatuh ke godaan dan tertrap pada hal-hal yang sifatnya bodoh, yang sifatnya yang menghancurkan. Makanya akhirnya jatuh kepada ruin and destruction. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. For the love is the root of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Ya kan? Jadi ketika kita mulai punya cinta terhadap uang, sekali lagi uangnya tidak salah, uang adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Cinta akan uang ini yang menjadi akar dari segala kejahatan. Oke. Jadi kalau dibilang dari dulu, dari zaman dulu, hal-hal tentang materi finansial ini ada sesuatu yang memang jadi concern buat gereja. Dan selanjutnya kita akan belajar. Makanya poin yang kedua adalah seperti ini teman-teman. It is wise to avoid financial traps. Nah ini kita akan belajar lebih detail tentang ada beberapa financial traps di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama ada stingy. Stingy itu apa? Kikir, pelit. Terus yang kedua unwise debt, greed and dishonesty, and unproductive use. Oke, kita sama-sama belajar. Selanjutnya kita lanjut lagi, firman-Nya dikatakan seperti ini. Tadi kan di 1 Timotius 6, tadi di 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7 sampai 10, kita lanjutkan lompat ke 17 sampai 19. Ya. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 tadi itu judul perikopnya adalah love of money. Sadis banget ya. Alkitab membahas love of money yang tadi dikatakan bahwa adalah akar dari segala kejahatan. Nah, di sini dikatakan teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money which is so unreliable. Benar ya? Uang itu sesuatu yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan 100%. Karena kenapa? Karena their trust should be in God who richly give us all we need for our enjoyment. Ya, tell them. Siapa? Kasih tahu nih kepada orang-orang yang kaya, jemaat di Efesus, untuk menggunakan uang mereka untuk melakukan hal yang baik. They should be rich in good works and generous. Menjadi orang yang murah hati kepada orang yang berkebutuhan, orang yang membutuhkan. Always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasures as a good foundation for the future so that they may experience true life.
Jadi begini teman-teman, bahkan firman Tuhan itu bukan berarti bilang orang Kristen itu tidak boleh jadi kaya. Jadi musuhnya kekristenan itu kekayaan. Enggak teman-teman. Kita sudah pernah bahas Abraham, Ishak, Yakub itu amat sangat kaya. Bahkan ada Ayub yang kayanya luar biasa, naujubillah gitu kayanya. Sultan lebih dari sultan-sultanan itu. Ya kan? Dan Tuhan tidak against itu teman-teman. Nah, yang kita perlu concern adalah kalau kekayaan tadi tidak membuat orang itu menjadi melekat pada Tuhan, tapi melekat pada kekayaannya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita merasa kekayaan, hal-hal yang materialistik ini adalah harta kita, maka kita akan menyimpang. Kita akan fokus pada uang itu sendiri. Ya, bahkan di dalam doa Yabes, ya kan itu jelas-jelas doanya kayaknya materi banget nih si Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu berkatnya memang benar-benar dia minta berkat materi. Dan Tuhan katanya apa? Mengaruniakannya kepada Yabes. Tapi bukan sembarang orang minta terus dapat. Kalau enggak orang-orang di Gunung Kawi pada kaya-kaya semua tuh. Iya kan? Kalau Tuhan kita kayak gitu, berarti Tuhan itu gak benar-benar sayang sama kita. Kalau semuanya pada minta nih, semua minta menang lotre. Pernah nonton film itu gak? Jim Carrey yang Bruce Almighty. Ya, itu kan semua orang dibuat jadi kaya. Dia bilang pusing banget nih jadi Tuhan. Ya udahlah semuanya kaya. Jadinya chaos. Ya kan? Kalau semua di sini dikasih uang, mau berapa? Mau dikasih 100 juta aja. Kalau kita nggak siap, itu malah menghancurkan diri kita. Malah menaruh uang tadi sebagai tuan, dan kita jadinya trust kita kepada uang. Ya, kalau kita bicara nih di dalam konteks jemaat umum, sering banget tuh bilang gini, ya di sini orang-orang kaya susah tidur, mikirin, ntar, aduh saham naik turun, aduh kripto naik turun, jaga lilin, udah kayak babi ngepet, tau nggak? Liatin aja, makan nggak tenang gitu ya, karena apa? Jaga lilin gitu. Ini jaga lilin beneran jaga lilin ya? Oke. Nanti tanya Kodilon, apa itu jaga lilin kok? Oke, ya TMI, too much information. Lanjut. Nah, makanya di ayat ini itu ada 3 kata rich. Rich in this world, richly give us, be rich in good works and generous. Jadi Tuhan tidak against. Nah, justru gini, hati-hati. Kalau misalnya dalam tanda kutip nih, kok dia Kristen, tapi sorry to say, hidupnya susah. Nah, bisa jadi karena tidak bisa mengelola yang sedikit ini. Susah kenapa? Karena kalau dikerja suka males-malesan. Baru susah dikit keluar. Ya, jadi mulai dari nol lagi. Tapi kalau dia bertahan di kerjaan ini 3 tahun, dia pindah udah naik jabatannya, udah naik tuh gajinya. Tapi kalau sedikit-sedikit ngeluh, wajar, nggak bisa dipercayakan banyak. Jadi bisa jadi kenapa dalam tanda kutip kok gak jadi berkat orang ini, udah Kristen, udah pelayanan, tapi gak jadi berkat secara materi, justru suka pinjem-pinjem duit, hilang lagi kalau dipinjem, kalau waktunya balikin. Bisa jadi karena memang gak bisa mengelola. Ya makanya kita hari ini belajar sama-sama. Yang mau katakan amin? Nah, tadi apa tadi? Trap yang pertama, stingy, pelit, kikir. Ya, nah, ini ada suara, pelit, kikir. Nah ini agak jauh kelihatannya, tapi bisa lah ya belajar sama-sama. Nah kita akan belajar tentang standard of living and standard of giving. Ya, amin. Nah ini nggak tahu bisa ada pointernya nggak? Merah-merahnya bisa nggak sih? Ada ya? Mana ya? Oh iya. Oh nggak bisa. Oh iya, yaudah. Oke. Nah ini adalah horizontal adalah usia, ya, usia. Vertikal adalah, terima kasih, terima kasih Hendra. Ini adalah pendapatan, ya, pendapatan bulanan. Oke. Nah, yang satu ini aja, ya, yang kiri aja dulu. Oke. Dikecilin dikit. Iya. Warna hijau adalah garis untuk pendapatan bulanan kita. Ya, warna hijau garis untuk pendapatan. Hijau income,
biru living, apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Penghidupan kita lah ya, kehidupan kita ya, living kita. Nah, pengeluaran kita, sama yang ungu giving, oke ya, pemberian kita. Jadi yang biru standard of living kita, standar hidup kita. Nah, yang ungu standar pemberian kita. Nah, siapa di sini yang umur 17? Angkat tangan. Oke. Nah, yang gini deh, yang umur 17 yang masih sekolah gitu ya, masih sekolah, mungkin masih di dalam kategori kayak dia nggak bisa menghasilkan sendiri tapi diberikan uang jajan. Nah, di sini ceritanya adalah uang jajannya adalah 500.000 ya. Di sini ceritanya tiap bulan dikasih 500.000 sama orang tuanya. Nah, 5 tahun kemudian dia umur berapa? 22 tahun. 22 tahun nih ibaratnya udah dapat 8 juta. Kalau UMK Batam berapa? 4.600.000 ya, 4 something gitu ya, 49, mau 5 juta. Nah, umur 22, dia udah punya penghasilan 8 juta. Selanjutnya umur 27, 5 tahun kemudian, dia punya penghasilan 15 juta rupiah. Dan seterusnya, umur 32 tahun, di sini diperkirakan 20 juta, 37 tahun 25 juta. Wih, kelihatannya banyak ya. Ya, tapi pengeluarannya juga nambah, cuy. Let's say kan gini ya, waktu umur 17 tahun 500.000 dia nggak perlu bayar kos-kosan, makan masih dimaksakin emaknya, ya kan, paling uang jajan aja. Nah, di situ mungkin dia kalau pakai persentase yang tadi 40 tambah 30 ya, wants sama needs-nya 40 tambah 30, needs sama wants-nya jadi 70%. Jadi dia mengeluarkan uang tiap bulan 350.000, 10%-nya udah dia pakai perpuluhan, oke ya. Jadi 10 perpuluhan, 40 plus 30 yaitu 70% adalah needs dan wants-nya dia. Oke. Kemudian dia punya giving. Nah, tadi dari 20% tadi apa? Saving and investment. Nah, ceritanya gini. Si orang ini melakukan yang namanya investasi kepada hubungan. Ya, jadi dia setiap bulan mungkin dia perkiraan, aku punya 10% nih dari 500.000 berapa? 50.000 gue traktir deh temen gue gitu. Jadi dia tapi dia bilang gini, gue traktir ini investasi ya. Enggak, dia buat ngopi, buat kayak ngobrol-ngobrol gitu. Siapa tahu nanti dia jadi ini bisnis partner gue gitu kan, ibaratnya gitu. Investasi ini, oh ya tadi ada yang ketinggalan. Investment ini tadi ada investasi dari leher ke atas, investasi di dalam keterampilan kita, ada investasi di emas, ada juga investasi kepada orang. Nanti kita ada ayatnya. Jadi kita membangun hubungan menggunakan uang nih, kita traktir, kita ngasih waktu ke orang untuk menjadi benih yang kita tabur, ya. Karena emang firman Tuhan tuh juga mengajarkan benih yang ditabur ini juga bisa berbicara tentang benih yang kita tabur untuk relationship. Ya, jadi ada benih investasi untuk diri sendiri dalam bentuk bukan oplas. Investasi nih, saya oplas ini. Bukan. Investasi dalam hal meningkatkan keterampilan, meningkatkan skills. Juga ada investasi yang benar-benar dalam instrumen keuangan. Contohnya emas, contohnya saham, reksadana, ya. Satu lagi investasi dalam relationship. Jadi investasinya ada 3. Diambil dari mana? Bisa ambil 20%, bisa kita kurangin wants dan needs kita supaya nambah persentase untuk investment kita atau saving kita. Nah, di sini cerita ilustrasi ini adalah tadi udah nih 17 tahun 500.000, giving dia 10% yaitu 50.000. Begitu umur dia tetap 22 tahun, begitu umur 22 tahun, income dia nambah, dia udah mungkin level eksekutif ya. Bukan level fresh graduate gitu ya, tapi udah punya pengalaman. Karena orang-orang di Batam pada kuliah sambil kerja ya. Jadi 22 tahun udah bisa menghasilkan 8 juta. Kita lihat nih, living dia naik nggak? Yang biru naik nggak? Naik ya. Kenaikannya sama dengan kenaikan income dia naik, living dia juga naik. Wajar? Wajar. Kalau dulu makannya di rumah mama, sekarang dia bisa makan di luar. Di situ juga dia mulai ngekos. Jadi standar livingnya dia naik. Oke? Tapi kita lihat,
seiring berjalannya waktu, ada yang tidak berubah. Standard of giving. Harusnya kalau 10% dari 8 juta berapa? 800.000. Tapi biar tidak berubah dulu sekarangnya selamanya, tetap 50.000. Jadi gaya hidupnya naik, givingnya konstan. Benar? Ini tidak sehat. Ini tidak bijak, teman-teman. Ya kan? Persembahan dari dulu berapa? 5.000. Sampai dia punya penghasilan 5.000. Ya, obat semua. Ya, ingat. Jadi kalau ada standar, ada monthly income kita naik, standard living pasti naik, pasti. Apalagi coba lihat yang umur 27. Umur 27 itu naik. Kenapa? Karena udah mau nikah atau dia mungkin udah punya anak, umur 32, pasti cost of livingnya naik. Benar kan? Terus juga cost of living itu pasti naik karena inflasi. Jadi pasti naik. Jadi kita juga memastikan income kita atau investment kita juga naik, ya kan? Nah, pindah ke sebelah kanan. Pindah sebelah kanan. Nah, yang ini kalau kita lihat udah cukup baik dalam tanda kutip. Semuanya naik secara proporsional. Income dia naik, gaya hidup naik, cost of living juga naik. Nah, kemudian pemberiannya juga naik. Jadi kalau di umur 37 dengan penghasilan 25 juta, maka givingnya kalau 10% berapa? 2.500.000. Jadi dia sudah berketetapan mengalokasikan 10% dari income-nya itu selalu dipakai untuk investment atau dipakai untuk giving tadi, memberi. Ya itu yang perlu kita mendisiplinkan diri, teman-teman. Karena kalau enggak, income-nya naik, selalu hasilnya untuk ke pengeluaran atau spending kita. Next slide-nya. Tapi ini bukan sesuatu yang ideal. Gambar yang kanan bukan yang ideal. Gambar yang ideal adalah yang seperti ini, teman-teman. Di certain age, di umur kita 27, pokoknya teman-teman bisa men-review lagi bagaimana alokasi teman-teman sendiri. Kenapa? Karena di sini dilihat bahwa standard of living-nya, cost of living-nya itu enggak proporsional naiknya. Paham ya? Enggak proporsional naiknya. Artinya di sini, waktu pada saat dia mencapai titik dia mendapatkan pemasukan bulanan 15 juta, instead of dia ambil 70%-nya untuk living, dia bikin kayaknya 50% aja cukup. Kayaknya 10 juta per bulan untuk living cukup. Ya. Jadi jangan gini, income-nya naik, living-nya berusaha naik terus. Kan udah ada duitnya. Nah, dialokasikanlah ke hal-hal yang sifatnya tadi saving, investing, ya. Jangan dibanyak makannya, jangan diperbesar rotinya, ya. Tapi benihnya itu enggak dipakai. Coba kita kecilin, karena di sini di ayatnya katakan the wise have wealth and luxury. Tapi orang yang bodoh spend whatever they get. Ya. Jadi standar livingnya makin tajam, makin naik gitu. Kalau secara duniawi kayak ya make sense lah, dia punya uang banyak, tapi itu tidak bijak. Ya. Bahkan di sini katakan some people are always greedy for more, but the godly love to give. Amin. Kita perlu belajar hal ini, teman-teman yang mau katakan amin. Jadi belajar nih dari sekarang. Oh, ternyata kita perlu yang tadi namanya mengalokasikan, menganggarkan. Ya. Planning and hard work lead to the prosperity. Jadi seringkali kita juga spending bukan karena kita butuh, tapi karena to impress people. Ya kan? Ya, to impress people. Hati-hati, itu namanya akan menjerat kita kepada lifestyle konsumerisme. Kita hanya mengkonsum aja tanpa kita produce. Ya, tanpa kita memultiplikasi apa yang kita dapat. Yang penting kita mengkonsum saja. Nah, itu hati-hati. Di firman Tuhan juga dikatakan seperti ini ya, dikatakan bahwa
Dalam bahasa Indonesianya gini, keinginan bernafsu setiap hari, keinginan bernafsu setiap hari boleh dicarikan, tetapi mungkin kita sama-sama di dalam bahasa Indonesianya mungkin, karena ini bahasa Inggrisnya. Nanti dibantu sama Koet ya. Ya, Amsal 21 ayat 26. Betul, kita sama-sama baca. Ini ayat yang mengena banget sampai saya sekarang berkeluarga juga selalu berpikir tentang hal ini. Kenapa? Karena ini mengena sekali dalam financial biblical. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kalau beli satu lipstick, bulan depan pasti pengen lagi. Jangankan nyampe bulan depan, pasti pengen lagi. Padahal bibir cuman satu, warnanya banyak, mirip lagi warnanya. Saya pun juga kayak gitu. Ya, makanya sekarang banyak istilahnya gini, YOLO. Tahu nggak YOLO? You only need one. YOLO, you only need one. Sepatu jalan satu, sepatu nggak sepatu, ya kan? Satu. Ya, kalau kita selalu gini, tanggal kembar. Nah, udah mulai tuh. Kalau udah tanggal kembar udah deg-degan, pengen check out. Nah, itu perlu minta didoain. Itu berarti kita udah terjerat sama konsumerisme. Padahal udah punya satu, kenapa masih mau nambah gitu, ya? Apalagi coba selalu beli yang berkualitas. Jangan habis beli, gak lama udah rusak. Beli lagi, ya kan? Nanti lama-lama kena hoarding disorder loh. Ngumpulin terus, ya? Alkitab tuh udah bilang, keinginan bernafsu sepanjang hari. Berarti kalau kalau kita nggak tahan-tahan, pasti pengen terus. Tapi orang benar memberi tanpa batas katanya. Yang mau katakan amin. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan tentang orang yang jadinya stingy. Jadinya apa namanya stingy itu? Pikir ya, pelit ya, medit kalau bahasanya. Bahasa orang Jawa medit, tau nggak medit? Ya itulah, medit itu. Nah, nggak bisa jalan dia. Oke, bentar. Wifi-nya nggak nyambung. Oke, nah sekarang ini teman-teman. Nah ini tentang hutang. Ya, ini saya ambil dari andika.diskartes ya, tidak di endorse. Ini tentang, kita baca sama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Orang kaya yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang jahat dan tidak mengembalikan, tetapi orang baik memberi dengan murah hati. Nah tadi kan kita udah belajar nih, oh keinginan tuh bernafsu sepanjang hari. Kenapa anak-anak muda terjerat pada pinjol, pay later? Jangan bilang pay later itu bukan ngutang ya, itu ngutang. Enggak, ini banyak promonya kalau pakai pay later. Iya, tapi itu tetap hutang. Bukannya nggak boleh. Ini berhutang itu boleh, ya, tapi dengan satu perencanaan bahwa kita punya income yang tetap yang bisa mengembalikan pinjaman itu. Dan pinjaman ini hutang bukan untuk hutang konsumerisme. Seringkali pay later kita, pinjol kita dipakai untuk beli sepatu, beli casing handphone, beli skincare, beli jaket. Itu konsumerisme, itu debt karena konsumtif. Ya kan? Kecuali gini, kamu ngutang karena kamu nggak bisa makan kalau nggak ngutang. Ya nggak apa-apa, itu kebutuhan. Nggak apa-apa nyari pinjaman gitu. Kalau kamu ngutang cuman supaya punya baju baru, nah itu salah, itu tidak bijak. Meskipun kamu bilang gini, tapi aku tiap bulan ada kok duitnya, nanti bulan depan kan gajianku 5 juta. Tapi tujuan ngutangnya sudah salah. Tujuan ngutangnya dari keinginan, sesuatu yang konsumtif. Karena
yang berhutang jadi budak. Udah capek-capek dibebasin Tuhan Yesus dari perbudakan dosa. Ini menyerahkan diri untuk jadi budak. Ya kan? Jadi jangan merasa kalau punya hutang itu senang. Nah, karena menurut ilmu psikologi ada yang dikatakan loss of aversion. Loss of aversion ini apa? Bahasa mana lagi nih? Ya. Jadi gini, loss of aversion ini orang lebih memilih menghindari kerugian. Jadi aversion ini keengganan terhadap kerugian. Oke. Di konsep ekonomi ada konsepnya lagi, tapi ini spesifik tentang hutang. Keengganan akan rasa rugi. Apa maksudnya? Dalam hal hutang, waktu seseorang mendapatkan pinjaman, berapa pay letternya gitu kan? Wih, apalagi pinjol, langsung dapat. KTP ceklik, foto jadi, ya kan? Dapat 10 juta misalnya. Senang, karena habis itu cepet banget ya. 10 juta biasanya aku harus kerja, aku harus ngelembur, aku harus dapat klien seberapa gitu buat sampai 10 juta. Ya, atau minjem sama teman. Halo, boleh pinjem gak bro? Buat apa? Iya bro, buat ini nih. Bohong pula lagi kan temannya. Iya buat mamaku lagi sakit, padahal mamanya kagak sakit. Durhaka. Dia dapat duit nih 10 juta. Cet, masuk ke rekening. Senang. Nah, senang pada saat terima. Kita lihat di diagram ini. Rasa senang pas terimanya, let's say 8. Tapi rasa sakit pas bayar 16. Kok jadi sakit ya pas bayar ya? Sakitnya lebih gede lagi daripada waktu kita terimanya. Artinya gini teman-teman. Ini ya. Jadi seringkali trapnya ini apa? Jadi pas bayar utang, orang itu kan harus bayar utang. Pas bayar utang berasa jauh lebih sakit daripada rasa senang ketika diutangin. Kemudian kalau misalnya mental dari si pengutang ini jelek, jadi dia langsung merasa self pity. Aduh kok ini aku dikejar-kejar sama pinjolnya. Aduh kok si Koko ini minta aku balikin duitnya. Aduh jadi kayak aduh nggak nyaman, aduh kayaknya susah banget, helpless gitu ya, mana nggak bisa balikin. Jadi merasa aduh kok dia nelpon sih, dia kok kayak ngeneror aku sih. Aduh, akhirnya bukannya berusaha untuk mengembalikan, tapi orang yang dengan mental yang tadi menyerah, dan akhirnya dia ngapain? Bukan bundir teman-teman, healing. Makanya ya capek nih aku punya utang, dikejar lagi sama dia, ya udah deh jalan-jalan deh buat healing gitu. Nah, jadi orang nih ada yang justru makan-makan, jalan-jalan, padahal belum balikin hutang, padahal yang ngutangin ngirit-ngirit untuk biasa ngutangin dia. Ya, ini mental yang kita harus tahu. Oh, kok bisa ya orang yang ngutang malah jalan-jalan dia keluar negeri, padahal dia masih punya utang sama saya. Itu karena dia punya kerasa pengen menghindari kerugian. Padahal yang rugi bukan dia, bukan duitnya dia. Jadi kalau nggak mau merasakan sakit mengembalikan duit, jangan minjem duit dari awal. Oke? Pelan-pelan. Jadi kalau tidak mau merasakan sakit mengeluarkan uang untuk membayar hutang, jangan pinjam. Jangan ngutang dari awal. Ya. Apalagi nanti kalau ini kita teman-teman tahu lagi ya, maksudnya teman-teman kita ini orang-orang Kristen seringkali minjam duit, ngilang, ditagih lebih galak daripada yang pinjemin. Ya kan? Itu hati-hati teman-teman. Ingat this psychology terms loss of aversion. Kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena emang selanjutnya di Alkitab sudah banyak banget tertulis. Yang tadi kan kita gini,
Jadi kalau kita ngutang, itu berarti kita jadi budak dari orang yang berhutang. Jadi kalau ngutang, jangan petatang-petenteng gitu. Malu dikit napa gitu. Ya jujur, kita harus belajar seperti itu ya. Harus belajar makanan-makanan yang keras gitu ya. Bukannya apa, karena ya ini yang kita hadapin sehari-hari. Kedua nih, greed and dishonesty. Wealth from get rich quick schemes quickly disappear. Jadi kekayaan yang didapat dari yang instan akan mudah hilangnya. Tapi kekayaan yang dari kerja keras akan bertumbuh sepanjang waktu, senantiasa gitu. Jadi makanya ini yang ada namanya judi online. Ya kan? Kemudian investasi bodong. Ya. Yang udah nggak masuk akal lah returnnya. Nah, itu udah sering banget menjadi trap gitu untuk kehidupan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kita belajar aja dari Alkitab. Oh, ternyata kekayaan yang didapat dengan instan ini pasti gampang hilangnya. Bener loh teman-teman. Contohnya kayak menang judi nih, menang judul. Enak banget ya, nggak perlu kerja, nggak perlu bangun dari jam 8, kerja sampai jam 5. Terus kamu dapat duit, itu pasti keluarnya juga gampang. Karena dapatinnya nggak pakai berkeringat, jadi keluarnya juga kayak air aja gitu. Keluarnya kayak air karena nggak pakai usaha. Tapi kalau kita dapatkan dengan susah payah, pasti kan lebih dijaga. Saya beli handphone nih, beli handphone, dia cash lagi beli handphonenya, pasti kan juga nggak mau ditaruh sembarangan gitu kan, karena ada susah payah yang kita tempatkan di situ. Jadi ada nilai hard work yang kita taruh di harta itu, sehingga tidak mudah untuk kita mengeluarkannya sesuka hati gitu. Kemudian ada ketika kita korupsi, ketika kita nipu gitu ya, dishonesty, yang terjadi adalah reputasi kita hancur. Sedangkan firman Tuhan bilang gini, choose a good reputation over great riches. Artinya apa? Pilihlah reputasi yang bagus. Kalau kita dikenal karena kita ibaratnya, pakaiannya branded, makannya selalu di tempat yang fancy, tapi dari hasil yang tidak jujur, berarti kita tidak bisa punya reputasi atau nama baik. Karena nama baik lebih berharga. Amin. Nama baik lebih berharga. Karena kekayaan, sekali lagi, itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa trust untuk kehidupan kita. Yang kedua, don't wear yourself out. Artinya jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Be wise enough to know when to quit. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen jadi kaya, padahal di sini kekayaan tuh dikatakan seperti uang tuh kayak punya sayap, bisa terbang. Terbangnya bukan kayak burung merpati lagi, terbangnya kayak eagle. Nah, Jawa dia terbangnya susah banget gitu, dikejar gitu. Kenapa? Karena kita mengejar kekayaan atas dasar motivasi yang salah. Untuk terlihat kaya, untuk menjadi kaya, sekedar menjadi kaya tanpa ada kerinduan untuk menjadikan kekayaan kita tadi adalah sebagai sarana untuk kita melakukan good works, menjadi generous tadi. Kita kaya untuk memperkaya diri kita sendiri. Kita kaya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kaya bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau bermurah hati, tapi hanya untuk yang mengimpress people tadi. Nah, jadi kita perlu belajar tentang hal ini. Selanjutnya, unproductive. Nah, ini di sini juga kita perlu belajar. Oh, iya kok, aku tidak judi, aku nggak pinjol, aku nggak, apalagi tadi, aku nggak pelit. Nah, trap yang selanjutnya adalah kalau kita tidak mengelola, tidak berusaha untuk memultiplikasi, untuk menabur, ya, itu juga salah satu trap. Kan tadi dikatakan wealth from get rich quick. Nah, sebenarnya kekayaan kita tadi kita harus belajar untuk mengembangkannya, menumbuhkannya, menanamnya. Kalau ditanam, dia akan bertumbuh dan berbuah. Jadi hard work di sini juga diartikan sebagai kita membuat uang yang bekerja untuk kita. Jadi kalau ada idle money, jangan dipakai untuk sesuatu yang konsumtif, tapi ditabur
supaya kita bisa menuainya. Makanya di sini dikatakan Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2. Tanamlah uangmu. Tapi jangan benar-benar ditanam ya teman-teman. Yang tiada duit benar-benar ditanam di tanah lagi ya. Tanamnya maksudnya di dalam investasi leher ke atas, investasi kepada sesama, investasi di instrumen keuangan. Tanamlah sesuai dengan pengetahuan. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Kalau berinvestasi, jangan keikut-ikutan. Harus mengedukasi diri sendiri. Mana yang paling sesuai dengan saya. Karena jenis-jenis instrumen investasi itu berbeda-beda. Ada yang high risk, high return. Kalau yang kayak cek yang nggak cocok high risk, high return. Deg-degan adanya. Masuk ke sini. Merah dia. Aduh, dia habis itu nggak bisa gitu. Jadi cari yang aman. Karena emang nggak kuat aja jantung ini. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Ini di luar negeri konteksnya ya. Pasti kalau dapat untung di kemudian hari, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Gak cuma di ilmu ekonomi, justru diambil dari Alkitab tentang ini, portfolio, diversifikasi, investment. Ya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Karena memang ya perekonomian ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Jadi kita perlu menanam uang tadi ya. Kemudian dikatakan gini di Amsal 11 ayat 28, trust in your money and down you go. Jadi bang, kalau percaya dia sama duitmu, celaka kamu percaya duit gitu maksudnya. Kalau kamu mempercayakan hidupmu pada uangmu, celaka kamu. Tapi orang-orang yang godly, yang hidupnya berkenan sama Tuhan, dia akan berkembang, dia flourish like leaves in spring. Jadi dia akan ya bertumbuh gitu. Karena benih dari perbuatan baik kita itu akan menjadi pohon kehidupan. A wise person wins friend. Jadi kalau kita menjadikan benih itu tadi untuk membangun relations dengan orang lain, itu akan menjadi satu jaminan untuk hidup kita ke depannya. Karena kita punya teman yang dibangun tadi berdasarkan pemberian. Tapi ya sekali lagi, jangan kayak kemarin Koet kasih contoh, mau ulang tahunnya dia, makasih deh. Ngarepnya dikasih balik. Nah itu enggak. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal tanaman, benih itu bertumbuh, dipastikan kenapa kalau benihnya bagus, tanahnya juga bagus, ada faktor matahari, air dan sebagainya. Ketika kita menaruh benih buat orang lain dalam hal relationship, kita ibaratnya dikatakan gini, kalau kita banyak memberi, kita seperti memiutangi Tuhan. Itu loh, firman Tuhan tuh bilang, kalau kita memberi kepada orang yang memiliki kebutuhan, yang membutuhkan, kita seperti memiutangi Tuhan. Tuhan yang akan balas. Bisa jadi dia nggak akan balas pemberianmu. Si A tidak membalas pemberianmu pada saat kamu ulang tahun. Tapi Tuhan membalasnya lewat orang lain, lewat mungkin hasil kerjamu, promosi, dan sebagainya. Oke, itu yang perlu kita pelajari sama-sama. Nah hari ini, ketika kita belajar minggu lalu dan minggu ini tentang keuangan, kita akan sama-sama belajar hal yang terakhir ini. Nih, teman-teman, bahwa kita mengelola keuangan kita kayak kok Tuhan ribet amat gitu ya. Uang boleh nggak urusan aku aja? Aku udah pelayanan kok, aku udah jaga kekudusan kok gitu. Uang itu aku aja Tuhan, aku lebih jago. Nah padahal dikatakan seperti itu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Konteks di firman ini dikatakan, the Lord directs the steps of the godly, He delights in every detail of their life. Keuangan itu adalah termasuk details yang Tuhan juga mau Dia tuntun. Bagaimana kita mengelola uang, waktu, tenaga, itu Tuhan mau banget ikut campur tangan. Amin. He delights in every detail of their life. Jadi pastikan hidup kita detail demi detail. Mau ngambil pekerjaan apa, mau spending seperti apa, kita tanya Tuhan.
kita kontemplasi. Jangan mengalir saja tanpa ada perencanaan. Apalagi perencanaannya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan merencanakan berdasarkan pengertian kita sendiri. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini yang penting sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Kita berdoa semua di sini, dahulu aku muda. Nanti kita akan melihat bahwa ketika kita hidup menjadi orang benar, ditinggalkan di sini. Konteks ayat ini bicara tentang keuangan. Kita berdoa nggak ada dari kita yang minta-minta roti, tapi bahkan mungkin kita bisa memberi pekerjaan, membuka lapangan kerja, kita bisa membeasiswakan orang, keluarga kita bisa bantu biaya pendidikannya. Amin. Gak akan ada yang minta-minta, anak cucunya jadi berkat. Gak ada yang terjerat pinjol, utang. Amin. Gak ada yang jadi penipu. Amin. Ya, cukupkanlah diri kita sama apa yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kita. Bahkan di doa Bapa kami dikatakan, iya, cukupkanlah kami, ya, dengan makanan kami hari ini. Kalau kita diberi saat ini 1 talenta, kerjakanlah itu. Kita faithful, akan ditambahkan. Kalau uangmu masih 500.000, kelolalah dengan baik. Sampai kamu dipercayakan 5 juta, bahkan 50 juta. Amin. Yuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita satukan hati. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan peduli dengan kami, bahkan sedetail itu sampai kepada keuangan kami. Karena Tuhan pada dasarnya tidak hanya mati bagi dosa kami, tapi Dia juga mau melihat hidup kami hidup dalam kelimpahan, supaya kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana kami bisa jadi berkat bagi orang lain kalau kami sendiri masih tidak bisa mengelola berkat untuk diri kami sendiri? Tuhan, aku percaya setiap kami Tuhan, Tuhan tahu struggle-nya. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi yang pertama, yaitu teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Semua hal yang kita dengar, mungkin ada di antara teman-teman yang belum dapat pekerjaan. Jadi rasanya, wah, gak relevan nih, aku belum ada kerjaan. Tapi siapa tahu justru kamu perlu dengar kebenaran ini, supaya di momen kamu dapat pekerjaan, kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kamu belajar prinsip firman yang bisa kamu praktekkan saat nanti pintu pekerjaan itu dibukakan. Ya, karena itu hari ini, aku mau pakai kesempatan ini untuk kita berdoa buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, dalam kondisi tidak bekerja, sudah lamar sana-sini, belum ada panggilan dan lain sebagainya, boleh angkat tangannya di tempat saja, nggak perlu maju ke depan. Dan kalau ada orang-orang sekitarnya yang ada yang mengangkat tangan, mari kita arahkan tangan buat mereka. Arahkan tangan buat teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Kau baik Tuhan. Kami mau sepakat, because there is power in agreement. So we agree to pray for our brother and sister. Mereka butuh pekerjaan, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk bisa hidup dan menjadi berkat, untuk bisa fulfill God's calling dalam hidup mereka. Tuhan, karena itu hari ini kami mohonkan berkat Tuhan atas mereka. Biarlah Tuhan tuntun mereka untuk melamar di tempat yang tepat Tuhan. Bukan cuma doing nothing dan menunggu secara pasif, tapi kami berdoa mereka sungguh-sungguh mengambil langkah, melamar pekerjaan. Gak sembarangan, tapi juga gak picky, gak pilih-pilih. Karena tahu Tuhan, biarlah Tuhan yang bukakan pintu di tempat yang terbaik. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan saat ini. Kami berdoa biar pintu anugerah-Mu dinyatakan dengan semua pemahaman tentang keuangan yang kami sudah dengar selama 2 minggu ini.
Biarlah itu membuat hati mereka siap, pikiran mereka siap Tuhan. Sehingga waktu mereka bekerja, mereka akan mengelola dengan baik dan jadi berkat di tempat di mana mereka bekerja. Mereka akan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu dinyatakan, kami lepaskan berkat, kami mohonkan anugerah Tuhan. Tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat, tidak terlambat Tuhan. Kami just in time di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya terjadi kemurahan Tuhan dan boleh jadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, dalam karirnya Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka. Boleh taruh kedua tanganmu di dada. Kalau hari-hari ini kamu ada di tempat pekerjaan, kamu merasa mulai tidak nyaman, mulai merasa berpikir untuk pindah. Bukan berarti pindah adalah solusinya. Karena kalau memang keadaan kita tidak baik-baik saja karena kitanya yang tidak koreksi diri, mungkin pindah ke tempat yang lain akan tetap membuat kamu ada di dalam hasil yang sama. Tapi mungkin ada juga beberapa di antara kita yang memang sudah waktunya kita harus pindah. Tuhan mau kita grow to another level, in another place. Tapi siapapun kamu dan apapun keadaan kamu, taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan, tuntun setiap kami, urapi kami, supaya kami tidak mengambil keputusan dengan emosional, tapi di dalam pimpinan Roh Allah. Secara spiritual, Roh Kudus berikan impresi, konfirmasi, peneguhan, supaya kami mengambil keputusan bukan dengan sok-sokan, tapi melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukankah Tuhan menetapkan langkah hidup orang yang berkenan kepadanya? Karena itu kami minta Tuhan, show us the way, show us which path to take Tuhan. Tunjukkan jalan yang harus kami tempuh, berikan konfirmasi dan keberanian untuk melangkah. Dan sebaliknya, berikan kami juga keteguhan hati. Kalau memang Tuhan mau kami tetap ada di situ, biar kami embrace all the hardship Tuhan. Kami hadapi semua kesulitan-kesulitan. Kami tahu proses selalu membuat kami menjadi semakin dewasa. Proses bisa membuat kami semakin serupa Kristus. Karena itu kalau Tuhan memang mau kami di situ, berikan konfirmasinya juga Tuhan. Teguhkan hati kami, berikan damai sejahtera. Beban dan masalahnya mungkin gak berubah, tapi biar kaminya jadi tambah kuat. Di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa. Aku juga mau ambil kesempatan ini untuk jadi moment of repentance. Mungkin ada di antara kita, tahu nggak, kalau kamu nggak ngalamin financial breakthrough karena ada hutang yang kamu belum selesaikan, ada hutang yang kamu belum bayar. Aku mau ngomong apa adanya. Di antara kita seringkali, as a Christian, kita nggak boleh merasa itu hal yang biasa. Tadi firman Tuhan katakan, orang yang jahat meminjam dan tidak mengembalikan. Di mata Tuhan, orang yang tidak mengembalikan ini jahat. Di bahasa Indonesia versi yang lainnya dikatakan seperti orang fasik. Seakan-akan kamu tuh gak kenal Tuhan. Karena kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan tanggung jawab sama apa yang kamu janjikan. Kalau kamu minjam, kamu harus kembalikan. Aku berdoa momen ini juga jadi momen pertobatan. Otherwise, kamu gak akan pernah bisa dipercayakan harta milikmu. Karena kamu gak setia kepada harta milik orang lain. Karena itu hari ini, kalau Roh Kudus ingatkan kamu, walaupun kamu merasa begini, oh iya aku mau deh balikin tapi aku belum bisa balikin. Bangunlah komunikasi, sampaikan kepada orang itu, jangan diam saja. Kamu sampaikan dengan rendah hati, minta maaf, kasih batas waktu, cicil. Sebisa yang kamu lakukan, tapi lakukan dengan komitmen, jangan tunggu ditanya. Seperti yang tadi kita dengar, aku percaya Tuhan lihat detail hidup kita. Orang mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau kamu punya hati yang benar, aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan pastikan menolong anak-anaknya untuk melakukan apa yang benar. Tuhan pasti bisa bukain keran-keran berkat supaya hutangmu bisa cepat selesai. Tapi kalau attitude-mu salah, sikap hatimu salah, kamu berusaha menghindari orang tersebut, tidak membangun komunikasi, tidak bangun hubungan yang baik, tidak punya etikat yang baik, bagaimana mungkin kamu berusaha diberkati sedangkan apa yang kamu lakukan melawan prinsip firman Tuhan. Karena itu aku berdoa, Tuhan hari ini ampuni kami. Yuk ambil respon. Aku nggak tahu, kok nggak tahu siapapun. Tapi kalau kamu ngerasa Roh Kudus tegur, take this moment as a moment of repentance. Mari bertobat. Tuhan, aku mau perbaiki keuanganku. Aku ternyata nggak butuh lebih. Aku butuh memperbaiki yang ada, Tuhan. Ampuni aku ya Roh Kudus. Aku mau bayar. Walaupun aku nggak tahu kapan bisa lunasi, tapi aku mau punya sikap yang benar, mau mengembalikan. Karena aku gak mau jadi orang yang jahat di mata Tuhan. Ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Tuhan menetapkan langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Bagaimana mungkin kita bisa jadi orang yang berkenan kalau kita tidak mengembalikan hutang? Kita jadi orang yang fasik.
dan jahat di mata Tuhan. Saya percaya itu kunci terobosan keuangan kita. Salah satu dari antara kita mungkin di sini Tuhan mau pulihkan, tapi ada hal yang harus kita selesaikan. Tuhan terima kasih, ampuni kami, beri kami kemampuan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan berkata bahkan di perjanjian lama, Tuhan yang memberi kekuatan bagi kamu untuk memperoleh kekayaan. Tuhan juga yang akan memampukan kamu untuk memperoleh berkat, supaya kamu bisa melunasi hutangmu dan jadi berkat buat orang lain. Tuhan terima kasih, aku berdoa juga buat setiap kami yang hari-hari ini sudah diberkati dengan certain amount of income. Kami dalam keadaan yang gak ngepas-ngepas, kami lebih, tapi kami gak tahu harus pakai uang ini kemana. Seringkali kecenderungannya pengen pakai buat diri sendiri. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami boleh belajar, Kudus tuntun kemana kami harus menginvestasikan hal ini. Apakah ke diri sendiri untuk ilmu, pengertian Tuhan, untuk pengetahuan, ataukah ke hubungan, to do good works to other people, atau untuk ke instrumen investasi yang lain yang sesuai dengan kapasitas kami. Tuhan tuntun supaya kami boleh menerapkan apa yang firman Tuhan tadi katakan. Tanamlah uangmu supaya ada multiplikasi, sehingga waktu musibah datang, kekeringan datang, musim sulit itu datang, kamu tahu kamu tetap terpelihara. Ada reservation, ada cadangan, ada preservation buat hidupmu. Dan kau percaya Tuhan, bahkan Yusuf juga mengajarkan ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kekeringan. Kamu gak akan pernah tahu kapan 7 tahun kelimpahan kamu selesai, dan kamu gak akan pernah tahu kapan 7 tahun kekeringan itu datang. Tapi berbahagialah mereka yang mempersiapkan diri dengan baik. Kan itu Roh Kudus taruh di hati kami, tuntun kami mau diatur sama Roh Kudus juga dalam hal keuangan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan berpisah, kami siapkan hati kami yang terima berkat dari Tuhan. Yuk angkat kedua tangan kita sama-sama. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Saya percaya Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang setiap kami. Yang namanya Bapa gak pernah pengen lihat anaknya melarat, gak pada pengen lihat anaknya miskin dan susah. Bapak hatinya selalu ingin lihat anaknya justru lebih baik, lebih kaya, lebih diberkati daripada bapaknya. Itu hati Bapak. Percayakah kamu akan hal ini? Kalau kamu percaya, terimalah dengan iman berkat dari Tuhan. Bukan hanya materi, tapi nilai-nilai firman yang akan mengubahkan cara kamu berpikir, dan itu akan mengubahkan cara kamu hidup. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami dan keuangan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang mau sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.